Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, wabil khusus ketua DKM, orang tua kita Bapak Haji Abdul Jabbar, orang tua kita Bapak Haji Rosim, Bapak Saliti, Bapak Cikanadi, dan seluruh para sesepuh, para tokoh masyarakat, penggiat majelis ilmu, Om Rio, Mas Farul, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita untuk bersama-sama duduk di tempat yang mulia, rumahnya Allah sekaligus taman surga bagi kita semua, yaitu majelis ilmu. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hanya gerimis, tidak sampai hujan, sehingga masih bisa kita tempuh hadir di masjid yang mulia ini. Dan mohon maaf pada kesempatan Kamis yang lalu tadi tidak bisa hadir karena kondisi hujan yang luar biasa, sehingga mengecewakan bagi ibu-ibu yang sudah bikin surprise ya. Sudah bikin surprise. Alhamdulillah nasi kuningnya sampai ke rumah juga, Bu. Kita saling mendoakan semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulang tahun itu harusnya seneng apa sedih, Bu? Ya seneng ya sedih. Senengnya Allah kasih panjang umur kita, sedihnya kita semakin mendekati ajal yang sudah Allah tentukan. Betul. Nah, semoga yang penting berkah lah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kembali melanjutkan kajian Nashwaihul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang makalah yang ke-15 dari Babul Khumasi, tapi itu belum selesai. Yang mana bab makalah yang ke-15 ini menjelaskan bagaimana atau kemana atau apa yang harus kita pikirkan. Dan itu ada 5 macam yang harusnya menjadi pusat pemikiran kita. Kita baru membahas 2 hal, sekarang kita masuk yang ketiga, perkara yang harusnya menjadi perhatian daripada pikiran kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang justru tidak ada manfaatnya, malah buang-buang pikiran, buang-buang energi, malah bikin kotor pikiran kita. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha ar-rugbatu. Yang ketiga adalah pikiran kita berpikir fi wa'dillah, pada janji-janji Allah. Dengan memikirkan janji-janji Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran,
dijelaskan dalam sabda-sabda baginda Rasul Muhammad SAW, yatawalladu minha, maka akan lahir dari pemikiran itu ar-rughbatu, yaitu rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surah An-Nahl itu Allah menegaskan man amila sholihan, siapa saja yang mau beramal solih, min dzakarin aw unsa, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, wa huwa mu'min, dasar dia beramal solih dasarnya karena mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah memberikan janji. Apa janjinya? falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan kepada orang tersebut, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa harus kaya, apa harus bagaimana? Tidak, yang pasti baik. Karena yang kaya belum tentu baik. Yang pasti baik, itu janji Allah. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum, dengan pahala, dengan balasan, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan. Ini salah satu contoh ayat yang menjelaskan oleh janji-janji Allah untuk kita semua. Kalau kita mikirin ayat-ayat semacam ini, Bapak Ibu, maka akan lahir semangat untuk beramal soleh, semangat untuk menjadi orang baik, semangat untuk taat kepada Allah. Kenapa? Ada janji yang Allah janjikan untuk kita. Di ayat yang lain juga banyak, Bapak Ibu. Salah satunya, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Itu janji Allah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, barang siapa yang a'ta, suka berbagi, dermawan, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan mau membenarkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada, jujur, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu janji Allah, Bapak Ibu. Fasayunassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut, yusra, kemudahan demi kemudahan. Nah, ini ayat Allah yang menerangkan tentang janji. Ini kita renungkan sehingga ini menjadi motivasi buat kita. Barang siapa yang mau dermawan dan dia jujur, mengakui kebenaran dengan baik, enggak sombong, enggak angkuh, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan di dalam hidupnya. Percaya nggak dengan ayat Allah, Pak? Kita udah iman, percaya, dan ini menjadi motivasi kita. Dengan begitu, rasa cinta kita melakukan amal ibadah, cinta kita kepada Allah makin sayang. Ada yang bertanya, lalu pahala kita yang lain kapan kita bisa merasakan? Pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, gitu. Saya bilang, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu pengen merasakan seluruh pahala dari ibadah kita, maka caranya adalah Bapak Ibu harus mati lebih dulu. Iya, harus mati lebih dulu. Selama ini kita sholat siang malam kita sholat. Ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Insya Allah ada.
Penasaran pengen tahu pahalanya nggak? Enggak ada. Gimana sih? Malah nggak penasaran ya. Bu, pengen lihat pahala sholat nggak? Mati dulu. Ya, mati dulu. Mati dulu. Dengan mati itulah nanti Allah sempurnakan seluruh pahala ibadah kita. Berarti kita hidup selama ini nggak mendapatkan dampak kebaikannya. Dapat, Pak. Bapak sholat, bapak puasa, tadarus, sedekah, semua Allah berikan dampak kebaikannya. Yaitu tadi, fasalnu yassirhu lil yusra, Allah berikan kebaikan, kemudahan demi kemudahan. Tapi kalau pengen tahu pasti pahala sholat kita, pahala puasa dan seterusnya, pengen tahu secara utuh, caranya harus mati. Ada yang ngayal, percuma gua sholat gak ada pahalanya, mana pahalanya selama ini? Ya mati, Pak. Karena mati itu adalah cara Allah ingin menyempurnakan balasan amal hambanya. Kalau dia amalnya baik, maka Allah sempurnakan kebaikan pahala amal tersebut. Tapi kalau amal dia buruk, Allah sempurnakan siksaannya. Jadi kematian itu bagi kita, bagi orang mukmin, itu seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan. Karena di situ Bapak ibarat orang nabung, Bapak buka celengan, buka tabungan. Masa selama ini Ibu nabung, nggak penasaran ingin tahu isinya? Perlu. Kalau lagi perlu, kalau mati mah agak perlu. Selama ini kita sholat, kita nabung, kita puasa. Kan harusnya orang nabung itu penasaran udah seberapa sih isinya, udah penuh apa belum, kan begitu, Pak. Tapi ya itu tadi, giliran ditanya mau mati nggak, jawabannya ya nggak mau. Maka berbeda dengan orang-orang yang sudah pada level iman yang bagus, mau mati nggak, siap, udah begitu aja, Pak. Mau dimatiin kapan saja, siap, nggak pakai nawar, nah dulu deh, baru 55, umpamanya begitu, nggak pakai nawar. Makanya orang-orang saudara kita di Palestina tuh, Pak, saudara kita di Palestina, kenapa mereka nggak ada gentar sedikit pun, nggak ada takut sedikit pun? Karena terpatri di dalam hatinya, dia paham betul janji-janji Allah. Dia nggak takut mati, Pak, karena sudah terpatri dalam hatinya, mati di medan juang, syahid. Bahkan itu ada video live anak kecil, Pak, nggak takut mati. Kenapa? Karena di sana senang akan diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Anak kecil mati itu dimong Nabi Ibrahim. Nah, janji-janji semacam ini loh, Pak, yang akan menyebabkan kita itu rasa cinta, semangat di dalam ibadah, cinta dalam ibadah makin kuat. Nah, kalau cuma gerimis doang mah enteng. Di sana bukan hanya hujan air, Pak, di sana tuh hujan peluru. Kita mah enak cuma hujan air doang. Kemarin tuh saya udah sampai Serong, Bu. Masalahnya jas hujan nggak ke bawah, itu doang. Kalau ke bawah mah nyampe. Emang nggak nyampe, masa sampai sini basah kuyup, kan nggak lucu. Ngaji basah lepek gitu. Gitu. Ini tadi juga udah gerimis, tapi saya udah bawa jas hujan. Artinya ketika orang itu memahami janji-janji indah Allah yang seperti itu, maka hatinya menjadi kuat. Kalau cuma hujan air mah enteng, hujan duit malah serem lagi. Ini hujan peluru loh, Pak. Saudara muslim kita saya, hujan peluru, hujan bom, hujan roket, Masya Allah. Saya tuh salut, nggak ada gentar-gentarnya. Ternyata rahasianya mereka rajin membaca Al-Quran dan mereka memahami ayat-ayat tentang janji Allah. Selamat, syukur, mati, alhamdulillah.
Itu yang terpatri dalam hati mereka. Beda dengan Ziyad Israel, udah pada stres Pak tentaranya. Kenapa? Nggak ada iman di hatinya. Makanya kita menjadi kuat di dalam ibadah itu bukan karena fisik, betul? Bukan karena fasilitas komplit, enggak. Menjadi kuat dalam ibadah itu karena terpatri di dalam hati, di dalam pikiran, yakin percaya dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bikin kita semangat. Nah, makanya siapa yang menggunakan pikirannya memahami ayat-ayat tentang janji Allah, maka cintanya terhadap kehidupan akhirat, cintanya kepada Allah makin hebat. Kayak ibu-ibu nih, saya yakin cinta ibu udah luar biasa nih. Seandainya ada orang datang nawarin, udahlah nggak usah ngaji, gua kasih 5 juta, terima apa ditolak? Berarti gagal. Milih ngaji apa milih 5 juta? Ya, cerdas itu. Ya, cerdas itu ngaji. Artinya cinta itu harus diuji. Benar nggak ini orang benar-benar cinta ngaji nggak? Benar, tiap hari datang. Coba diuji Pak. Cinta tidak dikatakan cinta kalau belum lolos dari ujian. Kalau cuma ngomong cinta mah enteng. Kayak begini cinta kelihatan, entah diuji, dikasih Allah hujan gede, masih datang nggak kira-kira? Diuji lagi, itu tawaran itu tadi uang 5 juta dinaikin 10 juta deh, nggak usah ngaji. Ngasih atau 10 juta? Ya buktinya banyak yang akhirnya gagal. Jangankan ngaji Pak, sholat tuh berani ditinggalkan gara-gara bisnis, gara-gara duniawi. Nah itu kenapa? Karena hatinya belum tertanam cinta terhadap Allah. Nah caranya biar makin cinta, pahami tuh ayat-ayat yang menerangkan tentang janji-janji indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang keempat, wa minha fikratun fi wa'idillahi ta'ala. Yang keempat adalah menggunakan pikiran kita untuk berpikir fi wa'idillah, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat di dalam Al-Quran sebagian menjelaskan tentang janji indah, sebagian juga menjelaskan tentang ancaman Allah yang begitu menyeramkan. Dan itu kita pahami semua. Dengan begitu, yatawalladu minha al-haibatu, maka akan lahir di dalam hati kita al-haibah, rasa takut kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang faham ketika membaca Al-Quran, kadang dia tersenyum, kadang dia nangis. Ya sendiri Pak, lagi baca Quran, tahu-tahu tampak tersenyum. Lagi baca Quran, tahu-tahu tampak nangis, teleweran sendirian. Kenapa? Paham dia. Beda dengan kita. Ibu pernah nggak baca Quran tiba-tiba tersenyum? Nggak. Tiba-tiba nangis pernah Pak? Ya nggak juga. Makanya inilah yang harus kita tingkatkan. Bapak Ibu tingkatkan, rajin baca Quran, pahami maknanya. Walaupun hanya lewat terjemahan saja nggak apa-apa. Sementara pakai terjemahan dulu deh. Sebelum paham tentang tafsirnya, terjemahan dulu. Nanti Bapak Ibu akan merasakan bagaimana ancaman Allah yang begitu dahsyatnya. Sehingga di situ kita takut, muncul rasa haibah, takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih hati-hati, lebih bertakwa di dalam kehidupan kita.
Contoh tadi, kalau tadi Allah menjelaskan tentang janji indah, ancaman Allah berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Lanjutannya kan begitu. Wa amma man bakhila, adapun orang yang pelit, wastaghna merasa tidak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna mendustakan kebaikan, sombong, arogan, angkuh, mendustakan kebaikan, ancaman Allah fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut, usra, mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Orang lain mah selamat, dia mah celaka mulu. Orang lain mah beruntung terus, dia mah sial mulu, Pak. Ada kan istilah sial, Pak? Sial mulu. Orang-orang alhamdulillah lancar, ternyata dia gagal, bangkrut. Orang-orang pada untung, dia rugi. Sial mulu hidupnya. Kenapa? Salah satu ancaman Allah. Ketika kita pelit, merasa tidak butuh kepada Allah, mendustakan kebaikan, Allah kasih mudah untuk mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Tadi sore saya kedatangan tamu dari Bojonggede, anak muda bawa ijazah. Ada apa bang, saya nanya. Saya minta dibantu Kiai. Bantu apa? Biar dapat kerjaan. Itu. Dia tunjukin ijazah ke saya. Terus buat apa? Ijazah. Ya biar kayak sembur-sembur kan. Itu ceritanya. Alumni IPB, Pak. Dengan nilai cum laude. Tapi nggak pernah bisa dapat kerjaan. Saya tanya, udah ngelamar kemana aja? Udah kemana aja? Udah berapa bulan ngelamar? Udah 9 bulan ngelamar gak ada. Ada yang udah dipanggil, udah interview, gagal, gak ada kabar beritanya. Begitu mulu. Padahal alumni IPB kan keren itu ya. Ya, keren, favorit itu. Apalagi dengan nilai cum laude. Ibu tahu cum laude gak, Bu? Cum laude itu singkong diparut. Itu. Saya tanya, abang umurnya berapa? 25. Belum pernah kerja, gagal mulu. Itu. Nah, ya sudah, kita cek dulu ya sama gitu. Begitu kita wirid, saya sendiri kaget loh, Bu. Saya bilang, bang, pulang sekarang. Oh pulang ya? Ya udah pulang. Abang masih punya orang tua kan? Ada ibu, tinggal sebelah ibu gitu. Nah itu ternyata kesialan yang abang rasakan itu gara-gara tidak dapat ridhonya ibu. Coba diinget-inget, pernah nyakiti hati ibu nggak? Dia diem aja. Saya bentak, denger nggak saya ngomong? Dengar kayak ini. Banyak itu nanti ibu. Mungkin karena saya stres kali Kiai ya. Stres karena nggak bisa nyari kerjaan, jadi saya emosi mulu di rumah. Nah itu jeleknya. Udah sekarang pulang ya. Pulang, minta maaf, sampai orang tua bilang, ya saya maafkan. Kalau belum, berarti belum. Minta maaf, minta didoakan. Nah, ntar habis itu kapan-kapan abang kesini lagi deh, saya bilang gitu. Artinya bahasa sial, kualat, ada kan kualat Bu? Itu ada di dalam Al-Quran. Itu disebut anak durhaka. Makanya kalau orang paham Al-Quran, dia akan tahu persis, tahu bagaimana memposisikan orang tua, mendudukan orang tua, sehingga dia akan terhindar dari istilah kualat, sial, begitu.
kiai, wali sekalipun nggak akan mampu mendoakan orang itu kalau masih belum mendapatkan maaf dari orang tua. Jangankan wali Pak, Nabi loh nggak bisa Pak. Nabi itu nggak bisa mendoakan anak yang dimurkai oleh orang tuanya, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika orang tua marah, Allah pun marah. Orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau Allah udah marah, siapa yang sanggup? Tak sanggup, udah pulang. Nah, entah kalau udah beres, baru ke saya lagi. Artinya, Bu, Pak, inilah pentingnya. Baca tuh Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan ancaman-ancaman yang dahsyat, apalagi bagi orang-orang yang kafir, orang munafik, dahsyat sekali itu ancamannya. Dan ingat Bapak Ibu, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Manusia dan batu. Jangan sampai diri kita menjadi bahan bakar api neraka. Orang tua kita, anak kita, perhatikan juga. Maka bahasa Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluargamu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Ancamannya dahsyat, Bu. Punya anak nggak mau sholat subuh, ibu diamkan saja, berarti ibu mempersiapkan bahan bakar api neraka di situ. Punya anak nggak sholat subuh, biasanya ibu bangunin apa ibu biarin? Kalau masih nggak mau bangun, siram. Diapain? Dibiarin apa disiram? Yang benar Pak, disiram. Saya sudah melakukan survei kecil-kecilan. Rata-rata orang tua lemah. Rata-rata orang tua lemah. Dibangunin sekali, dua kali nggak bangun, ya udah tinggal. Begitu kan? Hati-hati Bapak Ibu, membiarkan anak tidak sholat subuh, berarti ibu sudah membiarkan anak menjadi bahan bakar api neraka. Yang kedua, ketika orang tuanya cuek, orang tua pun kebagian dosa daripada anak itu. Makanya dibangunin nggak mempan, gimana kek caranya biar sholat subuh? Kalau perlu digendong, gendong. Oh, gedean dia masa digendong Ustadz ini. Kalau nggak bisa digendong, siram. Kalau disiram malah berantem ngajak gelut. Kalanya gedean gitu kan. Gimana caranya? Kalau nggak bisa diancam, diiming-imingin Pak. Sholat ya. Kalau mau sholat, Bapak kasih deh 100.000. Nah, gitu. Masih nggak mau sholat, naikin taruhannya. Bapak kasih 200.000. Begitu. Berani nggak Pak? Kenakan, nggak apa-apa, enak. Memang dalam konsep dakwah itu ada ancaman, ada janji iming-imingnya begitu. Kalau dibangunin susah dengan cara getakan susah, ya kasih iming-iming. Bangun nih, uang 100.000 nah buat jajan. Waduh. Boros nggak apa-apa. Yang penting anak ibu selamat, nggak jadi bahan api neraka. Entah ketagihan enggak ketagihan. Nah kalau dia udah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan, dia udah nggak lagi butuh uang 100.000. Kenapa? Dia udah menemukan nikmatnya sholat subuh. Gak apa-apa, itu proses saja Pak. Nah begitu, anak saya juga begitu. Saya gendong ke kamar mandi, saya wudhuin, saya pakai mukena, dah sholat. Sekarang udah gede, udah mondok, kadang-kadang kalau saya ingetin masa kecilnya malu. Udah nggak usah dibahas ya. Bagaimana kok sampai kita jadi orang tua segitunya peduli banget dengan sholat? Ancamannya itu berat Pak.
Bapak membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah tangga kita, maka yang paling menanggung dosa itu siapa? Yang punya otoritas di dalam keluarga itu. Siapa yang punya otoritas? Suami. Membiarkan kemungkaran terjadi di lingkungan RW, siapa yang paling nanggung dosanya? Yang punya otoritas. Ya Pak RW. Makanya jadi RW itu kalau lagi bener ya pahalanya banyak, kalau lagi salah dosanya ya banyak gitu. Kita doain RW kita sehat kuat. Amin ya rabbal. Nah itu Pak. Yang terakhir, wa minha fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'at. Wa minha, dan sebagiannya, yaitu fikratun, menggunakan pikiran kita untuk berpikir, mengangan-angan fi taksiri nafsihi, di dalam kekurangan diri kita anit ta'ati, dari ketaatan. Ma'a ihsanillahi ilaihi, bersamaan itu pula memikirkan bagusnya, baiknya Allah kepada diri kita. Kalau itu bisa kita pikirin banget ya, maka akan lahir dari dalam diri kita al-haya'u, rasa malu. Pak, selama ini kita sholat udah puluhan tahun, betul? Khusyuk nggak? Nggak yakin kan? Nggak yakin. Tapi walaupun nggak khusyuk begitu loh, Allah masih tetap ngasih rezeki buat kita. Betul? Pernah nggak subuh kesiangan? Walaupun subuh kesiangan, tetap pagi mah nyarap, ngopi mah ngopi. Allah nggak terus kok mulut kita dibikin nggak bisa mahap, nggak bisa makan, nggak, tetap biasa. Terus nggak dibikin terus sobek mulutnya nggak bisa makan, ya enggak. Artinya dengan berpikir, ya Allah, ibadah saya itu sedikit, ibadah saya itu jelek, sholat nggak pernah khusyuk, sedekah juga sedikit, ya, kegedean dikit yang gerundul, ya kegedean gua sedekah gitu. Nggak bisa ikhlas, ikhlasnya belum sempurna, tapi engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan, rezeki yang luar biasa. Jadi dengan berpikir begitu Pak, nanti akan muncul tuh ya tawalladu minha al-haya'u, rasa malu tuh muncul. Malu saya sama Allah, ya malulah berbuat maksiat tapi tetap dikasih nikmat. Malu nggak Pak? Gak ada malu-malunya kayaknya Bapak nih. Nggak sholat tapi tetap dikasih nikmat. Itu kalau orang waras tuh malu Pak, malu. Ibarat orang kerja itu makan gaji buta namanya Pak, kita malu. Nah dengan begitu, kalau sudah bisa muncul rasa malu, maka kita ibadahnya itu bukan lagi karena ini wajib, tapi karena sadar ini kebutuhan saya, ini tanggung jawab saya, ini adalah urusan saya dengan Allah yang nggak boleh diganggu gugat. Jadi begini Bapak Ibu, derajat malu itu ternyata lebih tinggi daripada takut. Kalau takut, suatu waktu rasa takut itu bisa hilang ketika yang ditakuti dianggap tidak ada. Tapi kalau malu itu akan terus terbawa Pak. Bapak mau kemana-mana, mau ngapain saja, kalau muncul rasa malu dalam hati kepada Allah, yang mau korupsi gak jadi korupsi, malu sama Allah. Udah dikasih rezeki banyak kok masih korupsi. Mau selingkuh tuh
Pak, malu mau selingkuh. Udah dikasih Allah istri solehah kok masih selingkuh. Mau maling, ya malu Pak. Mau galak sama istri, malu. Tiap hari dimasakin, masak masih galak, malu Pak. Akhirnya menjadi pribadi yang tambah hari tambah baik, tambah baik, tambah baik. Karena sikap malu tadi. Makanya orang mukmin itu harus punya rasa malu. Al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Makanya pemikiran seperti itu kita latih. Kalau Bapak lagi sendirian, bengong, sore-sore, gerimis gitu kan, lagi sendirian, lagi ngopi, biasanya Bapak mikirin apa tuh? Atau nggak mikir? Bapak masih punya pikiran kan? Jangan ngelamun yang nggak jelas, jangan pikirin. Itu. Nanti muncul tuh, tahu-tahu tersenyum sendiri, tahu-tahu nangis sendiri gitu. Ini di rumah yang bantuin lagi pengen istirahat, karena udah ikut saya itu 8 tahun, pengen istirahat, ya monggo silahkan. Akhirnya kita kerjakan sendiri. Saya nyepel, saya nyapu, saya ngepel, kadang masak saya. Tadi saya nyapu, ngepel, masak saya. Oh, ya biasa gitu lah. Enggak kok sok-sokan kiai, malam-malam cium tangan yang ngepel. Biasa kita ngepel, nyapu, ngepel semuanya, habis ngepel masak. Sampai budanya itu malu, udahlah, udah nggak apa-apa. Punya mah duduk diem-diem aja. Enak, jadi istriku loh, enak. Saya masak gitu. Udah. Saya bilang, Bun, mau nyari yang bantuin lagi. Terserah ya. Ya udah, kalau mau nyari, kalau enggak ya nggak apa-apa, terserah. Sampai saya girang-girangin, kalau memang nggak mau ya sudah, kita kerjakan bareng-bareng semampunya. Jatah buat bayar yang bantuin udah buat bunda aja deh. Oh, enak kan ya? Enak. Jadi saya rada sehatan Pak, keringetan gitu. Nyapu, ngepel, lagi nyapu, datang tetangganya Pak Haji Karnadi, tetangga Bapak, ibu-ibu datang ke sana. Pak, numpang nanya, alamatnya Kiai Muhammad Fadli mana ya? Saya bilang, kalau pondoknya itu Bu, kalau rumahnya ini. Ada orangnya? Ada. Silahkan duduk. Nah, saya panggilin. Tadi saya terusin ngepel dulu ya Bu. Enggak apa-apa Pak, saya. Tetangganya Pak Haji tadi. Ngakunya begitu kok. Ibu orang mana? Ratu Jaya. Ratu Jaya. Ibu tahu ke sini dari teman-teman Ratu Jaya yang ngaji di Masjid Al-Farongo. Saya tanya, Ibu ngaji nggak? Belum. Pantesan nggak kenal lagi. Udah beres kepal, terus saya tungguin duduk. Pas saya tanya ngobrol ini, dia malah agak tinggi. Pak Ustadznya mana Pak? Belum dipanggilin. Allahu Akbar. Tampang tukang ngepel ya. Ya gak apa-apa, asik aja kita nikmatin. Jadi Pak Bu, nikmati hidup dengan cara apa? Ikutin prosesnya. Kalau harus ngepel, ngepel lah. Harus nyapu, nyapu. Harus masak, ya udah masak. Nggak usah pakai gengsi, masa gua masak, nggak usah. Stres nanti Bapak. Nikmati aja prosesnya. Jemput anak ke TK. Ya, jemput anak TK, semua yang jemput ibu-ibu lah. Saya laki sendirian. Ya biasa gitu Pak. Nah, dengan menikmati proses itu, maka kita akan tambah bersyukur. Alhamdulillah. Begitu. Jangan pernah memaksakan kehendak, jangan pernah mendikte Tuhan. Stres kita Pak. Terus gimana? Ikutin alur yang Allah berikan.
maka kita akan bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa sih?